Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Ini adalah perjalanan saya dari Banyuwangi ke Jakarta dengan bus sleeper Pandawa 87. Di video sebelumnya kita sudah melihat eksterior dan sekilas interior dari bus sleeper Pandawa 87 Moderna. Bagi teman-teman yang belum menonton video part sebelumnya, silakan ditonton dulu agar ceritanya nyambung. Link ada di kolom deskripsi. Dan pada video part 2 ini perjalanan berlanjut. Kita akan sama-sama melihat ada fasilitas apa saja yang ditawarkan dari bus sleeper yang katanya terbaik di jalur Banyuwangi Jakarta. Yuk disimak videonya sampai selesai. Selamat menonton. Untuk fasilitas on-seat dari setiap kelas atau setiap seat dari bus ini itu sama aja, kecuali yang beda coakan tadi. Dan untuk fasilitas on-seatnya itu kita akan bahas tuntas di kursi saya aja nomor 2A. Yuk kita naik, dan di sini udah ada pijakan kakinya. Jadi kalau mau naik bisa naik 2 step. Yuk kita naik. Ya, oke teman-teman, ini sekarang saya posisinya sudah berada di seat saya. Ini nomor 2A, kalau nggak salah ya 2A. Nah, sekarang saya akan tunjukin ke teman-teman ada fasilitas apa saja dari bus Pandawa 87 sleeper ini di kelas Dream Coach atau di kelas sleeper Dream Coach-nya ini. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama, ini di depan kita sudah disediakan AVOD atau audio video on demand untuk hiburan kita selama di perjalanan. Nah, nanti berfungsi atau tidaknya akan saya coba nanti di tengah perjalanan aja seperti biasa. Lalu di sebelah sini kita juga mendapatkan selimut, dan ini selimutnya tebal banget teman-teman. Lihat tuh. Tebal banget ya ini. Cuma nggak tahu nanti ini bisa menutupi seluruh badan dari ujung ke ujung atau enggak. Nanti kita coba pas sudah diperlukan. Kita geser. Dan di sini juga kita dapat bantal kotak untuk dipeluk atau untuk sandaran kepala kita. Ini kita geser dulu ya. Mohon maaf agak sempit dan berantakan teman-teman. Soalnya tas ini nggak saya taruh di bagasi. Nah ini bekal saya tadi. Oke, di sini kita sudah disediakan air mineral 550 ml di setiap kursinya ya teman-teman. Jadi, dan ini sudah ada cup holdernya satu, sudah ditempatkan di sini. Tapi kok miring ya? Agak miring ini posisinya. Lalu di sebelah sini kita juga ada fasilitas ini seperti lampu baca. Nah, betul ya teman-teman, lampu baca. Jadi kalau teman-teman mau cari barang atau mau baca buku malam-malam sini bisa nyalain lampu ini. Dan ini di setiap seatnya sudah disediakan paper bag warna coklat. Sepertinya ini snack. Nanti akan kita bongkar ya setelah semua tuntas. Taruh dulu di sini. Oke. Lalu di sebelah sini ini ada topi saya, geser dulu. Nah, di bagian sini ada port USB Type B ya, ada 2 slot. Jadi bisa teman-teman gunakan untuk ngecas gadget ketika low, tapi tidak boleh digunakan untuk ngecas power bank ataupun laptop, hanya handphone ya teman-teman. Oke, kita tutup. Di sini ada tombol reclining seat. Jadi kalau mau merebahkan pencet yang belakang, tapi ini sudah full. Dan mau ditegakin tinggal pencet yang ke depan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada fitur kursi pijat. Ketika teman-teman pencet, dia akan nyala, biasanya akan menyala warna hijau, dan dia akan bergetar di bagian punggungnya. Di bagian sini akan bergetar. Tapi saya nggak pakai, jadi saya matiin aja. Oke, sudah mati. Dan di bagian sini ini ada semacam air purifier. Cuman saya nggak tahu ya ini masih berfungsi atau enggak ya. Soalnya ini
Lihat. Udah melepuh kayak gini, mendingan dicopot aja nggak sih ini? Ini dicopot terus dijadiin kompartemen untuk naruh handphone atau cup holder, itu lebih fungsional sih daripada ini. Mending ini dicopot sih saran saya. Oke, lalu di sebelah sini kita mendapatkan tirai juga. Kalau misalkan silau nih, mataharinya lagi silau banget pagi ini tuh, bisa dibuka, tarik ke sini sampai di ujung sini. Di sebelah kiri juga sama, ini saya udah tutup gordennya sebelah kiri. Dan di bus ini kita mendapatkan armrest, tinggal kita turunin. Nah, jadi armrest tapi hanya kiri ya teman-teman, kanannya nggak ada. Dan seperti biasa ini JetBus 3, di bagian atas ada lover AC, ini ada 2 port USB lagi untuk ngecas, dan ada lampu kabin untuk baca. Ini ada AC-nya, standar JetBus 3 lah, seperti biasa. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan untuk kursinya, nah untuk kursinya sendiri ini posisinya sudah paling rebah ya teman-teman, ini karena sudah mentok belakangnya. Ini kursinya lebar banget teman-teman, dan dia pakai bahan dari kulit. Kursinya ini dari Aldila ya, jadi enak kulitnya. Dan ternyata di bagian belakang situ masih ada satu tirai lagi untuk ditarik ke sini. Seperti itu teman-teman untuk fasilitas di seat dari Pandawa 87 Sleeper ini, Dream Coach. Yuk kita lanjut perjalanan. Nah, saya tuh seneng teman-teman kalau bus-bus kayak gini sleeper itu ada kompartemen atau tatakan atau alas dudukan kayak gini yang ukurannya lumayan, walaupun nggak sampai sebesar sejengkal, tapi ini oke lah, bisa taruh beberapa barang-barang kecil-kecil di sini. Dan ada si lampu baca, jadi bisa diganjel di sini tuh. Dan ini kulit nih dijahit, dan ini wood panel, kelihatan mewah ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Sekarang jam 7:16. Oh iya, saya belum buka ini snacknya. Yuk, kita buka dulu. Kira-kira snack di perjalanan kali ini kita mendapatkan apa saja? Saya pakai ini aja untuk tatakannya. Oke, kita bongkar ya. Nah, ini dia. Kita buka. Oke, yang pertama kita dapat kacang Garuda Rosta, taruh sini. Lalu ini kita dapat roti croissant andalan. Oh, masih ada. Kita dapat beng-beng. Udah lama banget yang makan beng-beng. Dan masih ada lagi, apa ini ya? Ini apa nih? Momo Taro. Oke, ini dia teman-teman. Snack dari bus Pandawa 87. Seperti ini isiannya. Oke teman-teman, itu dia tadi seluruh fasilitas yang didapat dari bus Pandawa 87 Sleeper Moderna ini dari Banyuwangi menuju ke Jakarta dan Tangerang. Nah, kalau membahas bus sleeper, biasanya ada 2 yang dikhawatirkan. Seperti biasa, yaitu ruang kepala atau headroom dan juga ruang kaki atau legroom. Sekarang akan kita bahas ya. Ini untuk headroomnya dulu ya, ruang kepala. Ini dengan tinggi saya 175 cm dan ini posisi duduknya itu yang paling rebah. Sekarang saya akan coba posisi kursinya, saya reclining, maju atau tegak, paling tegak seberapa ya. Yuk kita coba. Oke teman-teman, ini saya akan coba ya. Saya naikin. Sepertinya sudah, tidak terlalu banyak perubahan. Turunin lagi aja. Nah, ini udah paling rebah. Jarak kepala dan lover AC-nya masih sejengkal kurang sedikit, tapi ini masih oke. Masih jauh kok jaraknya. Sekarang kita bahas legroom-nya. Oke teman-teman, sekarang di bagian legroom-nya, karena saya duduk di kursi yang nomor 2,
jadi dapat bagian yang cekungan ininya. Tapi untuk tinggi saya yang 175 cm, ini saya selonjor dan teman-teman bisa lihat ya, bagian tumit saya ini belum mentok ke ujungnya, tapi yang mentok itu bagian jari, nih jarinya kena. Tapi ini masih nyaman kok teman-teman, artinya dengkul saya nggak perlu begini, masih bisa lurus tuh, walaupun jempolnya bersentuhan dengan apa nih, dengan plastik bagian depannya ini. Tapi ini oke loh, tinggi saya 175 cm. Jadi kalau teman-teman tingginya lebih dari 175, saya saranin ngambil di nomor depan saya nih, yang atas nomor 1A dan 1C atas 2 atas depan. Itu 180 menurut saya masih aman sih. Jadi seperti itu rekomendasinya teman-teman. Oke teman-teman, biasanya untuk perjalanan dari Banyuwangi sampai ke Jakarta itu membutuhkan waktu sekitar 17 sampai 19 jam perjalanan, tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalan yang ditemukan. Tapi sepanjang perjalanan ini saya sih dapat info katanya akan dapat servis makan sebanyak 2 kali dengan tiket harga, oh iya saya belum bahas tiketnya ya. Ini tiketnya itu harganya 560.000 dari Banyuwangi sampai ke Poris Tangerang, dan kita dapat snack, fasilitas seperti ini, dan juga servis makan 2 kali. Kayaknya dari situ teman-teman bisa menilai ya, worth it atau enggak. Tinggal nanti kita lihat bagaimana perjalanannya, nyaman atau tidak, dan seperti apa servis makan yang ditawarkan dari bus Pandawa 87 Sleeper ini. Penasaran juga sih nanti kira-kira makannya itu di daerah mana aja ya. Sekarang ini kan masih jam setengah 8 pagi, jadi kita akan banyak sekali menghabiskan waktu di perjalanan ketika masih kondisi terang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Jam 7:27 ini kita melewati pelabuhan Ketapang, dan kalau pagi hari seperti ini kosong ya, nggak ada bus-bus sama sekali yang menyeberang ke Denpasar. Dan ini sepertinya kita berhenti di Ketapang. Nah ini kita berhenti di depan persis pelabuhan Ketapang, itu ada loket atau agennya dari Gunung Harta, dan sepertinya ada Pandawa 87 juga di situ. Jadi kita ngambil, oh enggak, sepertinya nggak ada penumpang, hanya berhenti sebentar, habis itu bus melanjutkan perjalanan. Wah, jadi kangen nih nyebrang ke Bali. Ya, halo teman-teman semua, selamat siang, selamat pagi deh, masih pagi, sorry. Jadi ternyata tadi saya lepas dari Ketapang, pelabuhan Ketapang itu ternyata ketiduran karena emang ngantuk banget teman-teman. Jadi kurang banget tidur sebenarnya sama teman-teman yang lain juga. Karena kemarin agenda kita di Banyuwangi cukup padat dan tidur kita itu lumayan singkat-singkat gitu, apalagi pagi ini. Jadi tadi lepas Ketapang saya ketiduran, dan tadi sempat kebangun itu kalau nggak salah busnya masuk di daerah Terminal Sri Tanjung Banyuwangi. Kalau nggak salah sekilas saya lihat itu Terminal Sri Tanjung deh. Setelah itu yaudah langsung ketiduran lagi, dan sempat melek itu udah masuk di hutan Baluran. Habis itu ketiduran lagi, dan sekarang bangun-bangun ini udah lewat jauh dari Baluran, dan ini udah barusan lewat di Sumber Waru ya, menuju situ Bondo lah sebentar lagi. Sekarang itu jam berapa ya? Jam 9 apa jam 10 ya? Oh sorry, bukan jam 9, jam 10 kayaknya deh. Di HP saya jam 10, di sini jam 9. Ntar saya cek deh mana yang bener. Anyway, wah ini ngantuk banget sih. Jadi langsung tidur pules tadi. Nah,
Ini udah bangun dan lumayan agak seger. Kemungkinan saya mau makan dulu. Bekal yang tadi pagi masih ada tuh yang nasi kucing. Mau saya habisin dulu untuk isi tenaga. Yuk kita makan dulu. Ini teman-teman nasi kucing harganya 6.000. Ya porsinya emang kucing sih, tapi rasanya nggak kaleng-kaleng loh. Ini enak loh, ada nasi, mie, ayam suwir, sama tempe orek sama sambel. Ini enak loh asli. Recommended banget buat teman-teman bawa bekal atau sarapan kalau nanti mau naik bus dari Banyuwangi ke Jakarta. Ini belinya di depan SPBU sebelah terminal Karangente. Jos pokoknya. Oh iya, tadi waktu saya bangun tidur ini tiba-tiba ada pop mie di sini tadi. Krunya ngasih kita pop mie yang mini ya ini. Jadi setiap penumpang itu mendapatkan snack tambahan yaitu pop mie, dan pop mie ini bisa diseduh di mana ya? BTW saya belum menemukan dispenser loh di bus ini. Coba nanti kita keliling-keliling lagi ya. Apa nggak terlihat dispensernya tadi waktu saya ke toilet belakang. Ya teman-teman, ini jam 9:41. Ini kita masih berhenti di depan apa nih, Polsek Panji daerah Situbondo. Dan ini berhentinya lama banget. Nah ini nih, depan SDN 1 Curajeru Panji Situbondo. Ini lumayan lama banget nih berhenti di sini. Oke, ini jam 9.50. Bus kembali melanjutkan perjalanan dari depan Polsek Panji Situbondo. Selamat siang teman-teman, ini sekarang jam 12:12. Kita udah mulai masuk gerbang tol Gending, dimana ini merupakan gerbang tol paling ujung yang berada di Jawa Timur. Baru sampai di gerbang tol Gending setelah Probolinggo ya. Jadi jam 12 lah kita masuk gerbang tol Gending. Dari sini udah perjalanan bablas full tol Trans Jawa sampai nanti di Jakarta. Ya teman-teman, setelah perjalanan sekitar 5 jam ya, karena kan berangkat dari Banyuwangi itu jam 7 pagi dan sekarang masuk gerbang tol masuk tol Trans Jawa di gerbang tol Gendingnya itu jam 12. 5 jam perjalanan. Mungkin dari 5 jam perjalanan itu 80% isinya saya tidur teman-teman, karena emang sengantuk itu dan sepewe itu untuk tidur. Jadi mohon dimaklumi tidak terlalu banyak merekam footage. Kalau di perjalanan waktu berangkat banyak sekali footage dan keseruan di dalam bus, tapi untuk di perjalanan pulang kali ini sepertinya minim footage aktivitas di dalam bus, karena ya kondisinya memang pada capek semua. Itu nengok aja masih pada tidur, ditutup gordennya, masih pada ditutup. Oke, rencananya sih saya mau ke toilet dulu, habis itu kita coba ngemil-ngemil apa yang bisa dicemil buat ganjel dulu, karena ini udah jam makan siang sebenarnya. Cuman servis makan pertama itu sepertinya di daerah Madiun, jadi masih sekitar 2,5 jam. Estimasi sih kalau ngeliat di maps itu jam 3 sore sampai di Madiun. Jadi yuk kita coba ke toilet dulu, habis itu kita cemil
sesuatu. Tuh, masih pada ditutup gordennya. Masih pada tidur. Oke, ini sekarang jam 12.33. Ini kita lagi santai duduk di bawah, di karpet, di bagian paling depan supaya bisa ngeliat jalanan di depan. Dan kita spill kondisi anak-anak lagi ngapain. Ini Rifki katanya baru bangun, mulutnya pahit. Mungkin habis dari perjalanan ini dia cek kesehatan. Mau taruh apa ya, kue kering kali ya, nggak tahu dah, makan aja Ki. Kalau nggak enak kasih Rinaldi. Nanti gue ceritain pas ya. Terus ini Kosbet lagi ke toilet. Nah, kita spill yang di atas dulu. Buset, tidur. Satu lagi coba kita lihat. Buset, yo. Iya. Selamat pagi. Woi, lagi santai nih. Jam 12:51 kita keluar di daerah Pasuruan. Nggak tahu ini apakah ada jemput penumpang atau bagaimana. Yuk, nanti kita lihat aja di depan seperti apa. Ini BTW saya lagi ngedit dulu video di HP yang ini. Oke teman-teman, ini sekarang jam 2:27, hampir setengah 3. Dan berhubung estimasi sampai di rumah makan pertama itu jam 3 pas. Dan saya belum nyobain ini Avot. Sekarang kita coba yuk Avotnya. Oke, ini udah nyala dan lagi nunggu loading dulu nih, masih proses. Oke, ini udah nyala dan coba kita cek dulu koneksi dari internetnya seperti apa. Apa ini udah masuk ya? Oke, offline berarti kita harus ke. Oke teman-teman, nih kayaknya harus dimasukin tethering dulu. Oke, saya masukin dulu tethering saya. Nah oke ya, ini udah terhubung. Sekarang kita balik lagi ke YouTube. Nah oke, ini udah kebuka YouTube. Sekarang kita coba cek salah satu video. Oke, ini kita coba ketik mat. Nah ini ada. Oke, ini dia teman-teman, ada video terbaru juga sudah tayang. Kita coba play ya, satu ya.
mungkin yang ini aja deh. Oke, untuk AVOD atau audio video on demand-nya ini berfungsi ya teman-teman, tapi perlu tethering pribadi dari handphone teman-teman. Tapi ini untuk menikmati AVOD ini udah bisa, sudah diuji. Ini lagi buffering aja karena sinyal tetheringnya agak kurang bagus. Oke, AVOD berfungsi ya, mantap. Tapi di beberapa kursi nggak berfungsi sih, kayak di kursi teman saya tuh yang nomor 1D di bawah tuh, 1D dia nggak bisa tuh. Oke teman-teman, itu tadi udah saya coba untuk fasilitas audio video on demand-nya dan berfungsi secara baik, tapi memang membutuhkan sinyal internet tethering secara pribadi. Oke, sekarang tinggal nunggu sampai di rumah makan pertama. Sekarang udah jam 2.40, harusnya sekitar 20 menit lagi atau 25 menit kita akan sampai di rumah makan pertama di daerah Madiun. Yuk, penasaran ya, servis makannya seperti apa ya? Ini dengan harga 560.000 loh. Lebih murah dari tiket yang saya berangkat dari Jakarta ke Banyuwangi, Sinarjaya, dan dapat snack sebanyak ini. Kira-kira worth it atau enggak servis makannya? Yuk, ikutin terus videonya sampai selesai. Ini kalau kita lihat maps, posisinya ini udah di daerah Nganjuk, teman-teman. Oh, sebentar lagi kita melewati tol Bernada. Nih, ada tuh di maps tol Bernada. Kita tunggu yuk. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video part 2 kali ini. Di video selanjutnya, kita akan melihat bagaimana servis makan yang diberikan dari bus sleeper Pandawa 87 ini. Dan kita juga akan mendapatkan momen sunset yang cantik banget di tol Trans Jawa ini. Kira-kira sampai di Jakarta jam berapa ya? Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih.